Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammus taslim ala habibinal mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah mendengarkan seperti ini ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan bahwa dulu ada 3 orang dewasa yang sedang melakukan perjalanan. Perjalanan itu memang biasanya juga melakukan perburuan. Ketika 3 orang ini melakukan perjalanan, tiba-tiba turun hujan dan 3 orang ini terpaksa harus berteduh pada sebuah gua. Ketika berteduh dalam sebuah gua, hujan terus turun, tidak berhenti. Yang jatuh tidak hanya kerikil, bahkan batu pun jatuh. Sehingga singkat cerita, batu itu jatuh dan menutupi mulut gua. Cerita ini ada di dalam Sahih Bukhari, bahwa salah satu dari mereka mengatakan, sungguh kalian tidak akan selamat dari gua ini illa an tad'u bihusni a'malikum. La yanjuwa min hadza illa an tad'u bihusni a'malikum. Sungguh kalian tidak akan selamat dari gua ini kecuali berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan di dunia ini. Akhirnya yang pertama mulai berdoa, ya Allah, dulu aku punya orang tua, laki-laki perempuan masih hidup, dan kebiasaanku ya Allah mendahulukan memberikan susu sebagai hidangan makan malam itu lebih dulu kepada orang tua daripada kepada istri dan anak-anakku. Suatu ketika ya Rasulullah, aku datang dengan membawa perahan susu itu, tetapi tiba-tiba orang tuaku sudah tidur ya Allah, dan aku tidak berani membangunkannya. Tapi aku juga tidak mau mendahulukan anggota keluargaku. Aku tetap ingin mendahulukan orang tuaku. Dalam satu riwayat, berdiri di depan pintu sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, intinya di pagi harilah ketika orang tuanya bangun, susu itu diberikan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah minum dan kenyang, baru sisanya diberikan kepada anak-anak dan istrinya. Dalam riwayat yang lain, anak-anakku sudah menangis bahkan meminta untuk air susu itu. Tetapi tidak, aku ingin mendahulukan orang tuaku ya Allah. Ya Allah, jika ini adalah perbuatan baik ikhlas karenamu ya Allah, birrul walidain ini karena benar-benar ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah, maka selamatkanlah aku dari gua ini. Tiba-tiba batu itu pecah dan bergeser. Tapi pecah dan gesernya belum bisa menyelamatkan satu orang pun dari gua ini.
Setelah nomor yang pertama berdoa. Yang kedua datang dan berdoa. Ya Allah, dulu aku punya misanan yang cantik. Tapi ketika aku lamar, dia tidak mau kunikahi ya Allah. Hingga pada suatu keadaan, pamanku sakit menghadapi kesulitan. Sampai keluarga itu membutuhkan 100 dirham. Lalu kemudian kukatakan kepada perempuan itu, baik, aku berikan 100 dirham, tapi penuhi hajatku. Singkat cerita, karena dia terpepet, dia terpaksa, dia menyanggupi iya. Tidak ada orang satupun yang tahu. Tidak ada orang satupun yang kutakuti, karena dia janji akan menyembunyikan rahasianya. Tapi ketika posisi dia sudah siap, aku pun siap. Misananku itu mengatakan, ittaqillaha. Takutlah engkau kepada Allah. Ketika aku mendengar ittaqillah ya Allah, aku loncat dari niat kemaksiatanku itu. Bukan takut terhadap paman, bukan takut kepada orang, tapi aku takut kepadamu ya Allah. Aku mampu bermaksiat saat itu ya Allah, tetapi aku takut terhadap siksamu ya Allah. Ya Allah, jika itu engkau anggap sebagai amal soleh yang hanya mengharap ridhamu, selamatkanlah kami dari gua ini. Akhirnya terpecahlah dan geserlah batu itu, tapi tetap belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku punya usaha dan punya pegawai-pegawai yang mereka aku bayar setiap pekerjaannya. Ada satu pegawai yang saat itu belum sempat aku bayar. Dalam riwayat yang lain, dia tidak mau dibayar karena bayarannya terlalu kecil. Akhirnya dia pergi, tidak mau menerima bayaran itu. Ya Allah, aku tahu harta ini bukan milikku. Tapi kemudian harta itu aku kembangkan menjadi harta yang banyak. Tiba-tiba fulan yang pernah bekerja kepadaku itu datang ya Allah. Dan kemudian menyatakan, mana hartaku dulu yang pernah aku tinggal di sini. Yang ketika aku bekerja kepadamu, belum aku ambil upahku. Lalu aku mengatakan, wahai fulan, tahukah kamu di lembah sebelah kanan itu? Di lembah sebelah kanan itu, kumpulan unta dan kambing, itulah hartamu semua. Si fulan ini lalu mengatakan, wahai Tuhan, janganlah engkau mengejekku. Aku hanya kerja kepadamu beberapa hari, tidaklah sebanyak itu upahku. Udahlah, berikan upahku, janganlah engkau mengejek. Wahai fulan, sesungguhnya upahmu memang sedikit. Memang kamu kerja beberapa hari, akan tetapi upahmu tidak pernah aku makan, dan bahkan aku kembangkan sekarang menjadi kumpulan ternak yang ada di lembah itu. Maka ambillah itu hakmu semua. Akhirnya fulan ini mengambil haknya. Akhirnya dibawa pulang, tidak mengambil sedikit pun tuan ini dari harta tersebut. Ya Allah, jika aku telah menjaga diri dari yang haram untuk hanya mendapatkan yang halal, ku kembangkan harta itu dan aku tidak mengambil sedikit pun, kecuali hanya untuk memberikan upah pada yang menjaga itu, dan upah pada yang menjaga itu. Jika ini kulakukan karena mengharap ridhamu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari mulut gua ini. Akhirnya batu itu terpecah dan bergeser, tiga-tiganya keluar dengan selamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang kita lihat dari sini, para ulama menjelaskan bahwasannya amal soleh yang kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala,
bukan untuk mendapatkan pangkat dan pujian dari manusia, itu bisa digunakan sebagai wasilah di dalam doa-doa kita. Itu bisa digunakan sebagai syafaat di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ada sebagian ulama memberikan syarah yang bisa digunakan syafaat di dunia dan di akhirat, itu hanya 3 bentuk amal ini. 1, birrul walidain. 2, menjaga diri dari perbuatan zina. Yang 3, menghindari harta yang haram. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa 1 itu diartikan birrul walidain, berbuat baik kepada semua orang, utamanya kepada orang tua. Karena orang yang paling hak untuk mendapatkan perbuatan baik kita, penghormatan kita adalah orang tua. Maka berbuat baik kepada orang lain dengan niat lillahi ta'ala, itu bisa digunakan sebagai syafaat. Yang kedua, menghindari dari segala kemaksiatan. Ketika kita mampu melakukan kemaksiatan dan tidak memilih berbuat maksiat karena takut kepada Allah, itu bisa kita sampaikan sebagai wasilah dan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindari harta yang haram. Segala bentuk harta yang haram, ketika kita menghindarinya bukan karena tidak ada, tetapi karena takut kepada Allah, itu bisa digunakan sebagai syafaat atau wasilah di dalam doa-doa kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, amal baik kita itu, kalau kita sebutkan di hadapan Allah, Allah bahagia. Kita sebutkan di dalam munajat-munajat kita, di dalam salat tahajud, di dalam ketika kita berpuasa, terutama di waktu-waktu asar. Kita sebutkan amal-amal baik kita, itu Allah sangat bahagia karena hambaku menyebut amalnya yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan kepada manusia, yang terjadi riya, yang terjadi sum'ah, yang terjadi tafakhur, merasa bangga. Tetapi ini tidak disebutkan di hadapan manusia, disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal kebaikan sebisa mungkin kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, ingin berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah itu tidak hanya kepada al-awliya was-salihin. Selama ini kita memahami hanya kepada itu. Wasilah juga bisa dilakukan dengan amal perbuatan yang pernah kita lakukan, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di bulan suci Ramadan ini, di antara inti dalam ibadah puasa dan di bulan suci Ramadan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang doa. Bahwa kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan qiyamul lail, kita diperintahkan tilawatul Quran, karena bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Tetapi di sana kita ingat ada satu ayat yang nyempil di antara ayat-ayat puasa, yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 186 doa, 187 tentang puasa lagi. Ini menunjukkan isyarat bahwa ketika kita puasa, jangan sampai lepas berdoa kepada Allah. Puasanya karena Allah, tetapi ketika berpuasa, kita berdoa munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan menyebutkan amal-amal kebaikan. Silakan
menyebutkan, ya Allah, dulu aku ingin membeli ini dan itu, tetapi kuutamakan untuk mendidik anak-anakku agar menjadi anak yang berkualitas. Aku tidak memilih kuantitas banyaknya anak, tetapi kalaupun toh diberi anak yang banyak, kualitas kuutamakan, ya Allah, hal itu agar tidak menjadi kebodohan bagi anak-anakku. Ya Allah, jika usaha mendidik anak untuk mendekatkan diri kepadamu, agar anak-anakku menjadi anak yang faham tentang agama ini, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Penuhilah hajat-hajat kami, ya Allah. Nah, yang kayak begini dilaporkan di hadapan Allah, Allah tidak menyebut ini sebagai riya. Allah tidak menyebut ini sebagai ngundat-ngundat. Tetapi yang demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menjelaskan juga demikian, bahwa menyebutkan amal soleh itu membawa bentuk kesemangatan terus melakukan amal yang baik. Seperti contoh bahwa dulu aku mampu mungkin menghatamkan Al-Quran dalam seminggu 1 kali. Ketika belum menikah, ketika masih belajar. Lalu kemudian ketika sudah berkeluarga menurun menjadi 2 minggu atau 3 minggu, bahkan 1 bulan. Ya Allah, sekarang aku sudah tidak punya tanggungan lagi. Kalau dulu aku menghatamkan Al-Quran itu karenamu, ya Allah, berikanlah aku ma'unah dan pertolongan darimu untuk bisa mengulang kenikmatan-kenikmatan itu. Yaitu betapa nikmatnya jika kita diberikan nikmat mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama, sebagian besar mereka menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu 1 kali. Tapi kalau sampai mengikuti Imam Syafi'i, itu sangat berat sekali. Yaitu 1 hari 2 kali khatam. Sungguh ini sebuah keistimewaan bagi Al-Imam Syafi'i. Maka di bulan suci Ramadan ini, kita prioritasnya adalah beribadah kepada Allah. Tetapi dalam beribadah, jangan lupa kita berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Doa itu dianjurkan. Bahkan doa itu menjadi senjata ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ad-doa itu tidak hanya dengan lisan, tetapi doa itu juga dengan hal. Artinya adalah ketika kita sudah berdoa dengan untuk mendapatkan takdir atau rezeki yang maka usahakan perbuatan kita dan sikap kita itu juga menuju kepada sehingga antara ad-doa bil qaul dengan ad-doa bil lisan memiliki simetris yang sama. Sebab sulit untuk mendapatkan ijabah dari Allah kalau hal kita tidak menuju kepada doa kita. Maka di akhir ayat itu disebutkan la'allahum yarsyudun. Artinya adalah ketika doa, tidak Allah langsung menjatuhkan ijabah doa itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk keinginan. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda petunjuk arah untuk memenuhi doa-doamu itu adalah menurut petunjuk ini. Menurut petunjuk itu. Karena ketika sudah berdoa, yakin dengan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, isyarat terakhirnya berbunyi bukan diisyaratkan akan diijabahi, tapi diisyaratkan dengan la'allahum yarsyudun. Ini menunjukkan bahwasannya doa bil lisan itu tetap membutuhkan doa bil hal, yaitu doa dengan perilaku. Artinya kalau kita sudah berdoa, jangan lupa meneruskan usahanya. Karena dalam doa, Allah pertama kali memberikan irsyadat berupa petunjuk-petunjuk itu. Semoga kita yang sedang di bulan suci Ramadan ini tidak melupakan doa-doa terbaik kita. Tidak melupakan masa-masa emas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama
memberikan nasihat, sungguh betapa indahnya orang yang meminta ketika sudah dekat dengan Allah. Ketika ia jauh, merasa panggilan itu jauh, tetapi ketika dia beribadah di dalam naungan Allah, di saat munajat kepada Allah, ia kemudian memohon kepada Allah. Andaikan itu pun tidak diijabahi di dunia, kita akan disimpankan ijabah itu di akhirat, atau kita dijauhkan dari bala mara bahaya. Bisa jadi kesehatan kita yang sampai saat ini masih segar bugar, masih bisa datang ke masjid, ini juga anugerah dari doa-doa yang sudah kita panjatkan. Berapa banyak orang di saat ini, pagi ini, tidak bisa datang ke masjid karena sakit, karena itu. Tetapi Allah masih tetap memberikan kesehatan kepada kita, bisa jadi karena doa-doa yang terus kita panjatkan. Maka semoga terutama di waktu asar, yaitu di waktu setelah salat asar sampai maghrib, jangan disia-siakan untuk ngabuburit dan jalan-jalan, tetapi gunakanlah untuk benar-benar berdoa kepada Allah. Di dalam ilmu munasabat, para ulama menyebutkan, sungguh titik ayat yang menunjukkan doa itu diletakkan sebelum terakhir, itu menunjukkan bahwasannya doa sebelum berbuka puasa itu sangat dianjurkan dan sangat mujarab, sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menggunakan kesempatan itu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik kita. Doa untuk kita, doa untuk keluarga kita, doa anak cucu kita, doa untuk tetangga kita. Karena dengan mendoakan mereka semua, kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bahwasannya mengingat amal kebaikan yang baik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak segan-segan menceritakan amal kebaikan karena Allah kepada anak cucu kita, karena itu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.